Halo semuanya, lanjut lagi ya. Ini untuk masih UAS-nya kelas 12. Ini untuk yang part 2-nya. Part 1-nya cek aja di video-video sebelumnya udah ada. Oke. Kita mulai aja untuk soal yang pertama. Berdasarkan gambar berikut, reaksi yang terjadi di anoda apa? Oke. Perhatikan ya. Ini gelas kimianya ada satu dan tidak ada jembatan garam. Berarti ini adalah reaksi elektrolisis. Oke, elektrolisis. Terus untuk buat reaksi elektrolisis itu ada beberapa ketentuan. Oke, jadi itu benar-benar diperhatikan gimana caranya. Ini kita bahas sedikit yaitu tentang di katoda. Dan ini ingat ya, ini menggunakan elektrodanya itu adalah yang inert. Inert di sini maksudnya itu adalah tidak terjadi reaksi. Apa aja unsurnya? Yaitu logam PT, karbon, sama emas. Oke. Terus ini nanti katoda itu, oke, kalau di katoda ya, ini aturan yang pertama. Jadi katoda itu tidak berpengaruh sama sekali yang namanya dengan elektron. Ya. Jadi nanti kalau ada ion yang berasal dari golongan 1, dari golongan 2, terus aluminium sama mangan, dan ini dalam bentuk aqua atau larutan. Oke, jadi yang mengalami reaksi reduksi di katodanya itu adalah air. Nanti reaksinya seperti ini. Ingat ya, katoda tadi itu menangkap elektron. Berarti 2H2O tambah 2 elektron ini akan menghasilkan gas hidrogen ditambah 2 OH-. Oke. Jadi kalau misalnya nanti dia dalam bentuk lelehan yang mengalami reaksi reduksi itu adalah ionnya itu sendiri walaupun dia berasal dari golongan ini. Kayak gitu ya. Jadi yang di katoda itu yang diperhatikan apakah dia itu dalam bentuk larutan atau lelehan. Sedangkan kalau dia dalam bentuk dalam di anodanya, oke, kalau elektrodanya itu kita cek di anodanya, ini sangat berpengaruh kepada elektrodanya. Jadi yang pertama dicek itu adalah elektrodanya kalau kita membuat di anoda. Oke. Jadi kalau nih ada ion yang berasal ada unsur oksigennya atau disebut juga dengan ion sisa asam oksi, contohnya itu SO4 2-, NO3-, PO4 3-, ya kan? Ini nanti yang mengalami reaksi oksidasi di anodanya itu adalah air. Oke, ingat kalau oksidasi itu melepaskan elektron. Jadi nanti 4H+ ditambah 4 elektron ditambah oksigen. Oke, ya. Dan nanti kalau misalnya di anoda cek lagi elektrodanya itu apa, apakah inert atau enggak. Kalau di elektrodanya inert berarti yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah ionnya itu yang berasal di anodanya. Oke. Sedangkan kalau dia itu elektrodanya non inert berarti selain ini berarti yang mengalami reaksi oksidasi di anodanya itu adalah elektrodanya. Oke, gitu ya. Di sini dia senyawanya adalah Al2O3. Kita buat dulu nih. Al2O3. Oke, perhatikan ini L, ini liquid. Kalau liquid itu berarti lelehan. Oke. Nah, ini kita ionin. Jadi harus bisa ngioninnya ya. Ini kan ada 2 nih depan, dikali 1. Berarti di sini ada 2 Al. Muatannya berapa? Itu adalah indeks lawannya. Berarti ini 13. Oke, ditambah di sini O-nya ada 3, berarti 3 O. Di sini indeks lawannya 2, berarti 2-. Yang dimintakan di anoda ya, berarti ini adalah O-nya. Di anoda. Ingat di anoda kan tadi menggunakan elektrodanya itu apakah inert atau bukan, itu yang kita cek. Ingat lagi kalau dia anoda, kalau pada elektrolisis anoda itu yang bermuatan positif. Oke, kebalik dengan sel volta. Sedangkan yang negatifnya ini adalah katoda. Nah, di sini kan PT. PT itu termasuk ke inert. Berarti siapa yang mengalami reaksi oksidasi? Yaitu oksigennya sendiri. Kayak gitu ya. Ini jadinya O2-
itu bakalan, ingat tadi oksidasi itu melepaskan elektron. O itu jadi oksigen kan? Nih, dia lepasin elektron. Nih, lihat dulu. Di sini O-nya ada 2, di sini O-nya 1. Berarti harus sama dulu ya jumlah atomnya. Berarti ini dikali 2. Di sini berarti muatannya berapa? Kali ya sama koefisiennya ya. 2 dikali min 2 berarti min 4. Supaya sama kiri kanan muatannya, berarti elektronnya harus ada 4. Karena kan elektron itu muatannya negatif. Oke, jadi ini dia di anodanya. Berarti yang tepat itu adalah yang E. Oke, kalau yang katodanya, nih kalau misalnya kita cari di katoda ya. Ini kan Al3+, ya kan? Oh, berarti yang mengalami reduksi adalah airnya. Bukan, ya. Karena di sini kan dia dalam bentuk leburan. Ini yang air mengalami reduksi di katoda kalau dia dalam bentuk larutan. Tetapi kalau dalam bentuk lelehan, siapa yang mengalami reaksi reduksi adalah ion itu tersendiri. Nah, jadi nanti kalau ditanya misalnya di katodanya, ini berarti Al3+, kan di katoda itu nangkap elektron ya. Jadi yang ditangkap elektron itu sebanyak berapa muatannya. Nih. Oke, ini yang di katodanya. Kalau nanti ditanya katoda. Gitu ya. Jadi pelajari lagi aturan-aturannya. Oke, lanjut untuk soal yang berikutnya. Ini hitungan nih. Larutan tembaga 2 sulfat dielektrolisis dengan arus listrik sebesar 10 ampere selama 965 sekon. Oke, ada waktu, ada kuat arus. Yang ditanya adalah berapa massa endapan tembaga yang terdapat di katoda. Oke, soal ini bakalan lebih mudah kalau bisa mengubah namanya ini menjadi senyawanya. Kayak gitu ya, karena kan kita mau mengelektrolisisnya, kayak gitu. Oke, di sini kan tembaga itu kan simbolnya Cu ya. Ini ada angka 2 Romawi. Angka 2 Romawi ini menunjukkan ini adalah muatannya, berarti ini Cu12. Oke, ingat SO4 itu, dia itu dalam bentuk ini, SO4 2-, nggak bakalan berubah. Oke, ini tinggal kita kali silang, jadi nanti senyawanya itu CuSO4. Bisa ya? Oke, yang ditanya adalah massa. Berarti ingat rumusnya itu gini. Jadi untuk mencari massa itu sama dengan ME. ME di sini massa ekuivalen ya. Dikali dengan kuat arus I dikali dengan waktu. Oke, ingat I satuannya ampere. T di sini yang dipakai satuannya waktunya itu adalah second ya atau detik. Jadi kalau misalnya nanti diketahui dalam bentuk jam atau menit itu harus dikonversi dulu. Oke. Ini dibagi 96.500. Oke. ME itu apa? Nah, ini dia. Jadi ME itu adalah AR per biloxnya atau muatannya. Kayak gitu ya. Dari Cu yang kita cari. Kayak gitu. Berarti ini AR-nya Cu, ini juga biloxnya Cu. Oke, kita cek nih di sini. Di sini kan Cu-nya ada 2 nih, 12, ya kan? Dan ini kan juga berarti terjadinya itu kan di katoda. Kalau kita buat reaksinya gini. Jadi Cu, oh iya. Di sini kan nggak diketahui ya elektrodanya itu apa. Jadi kalau misalnya di soal itu nggak diketahui elektrodanya, itu dianggap inert. Dan juga nih, ini kan katoda. Katoda itu nggak dipengaruhi oleh elektrodanya. Jadi, dia langsung aja. Ini kan Cu2+, dia nangkap elektron menjadi Cu. Nah, yang ditanya itu adalah berapa massa yang Cu yang mengendapnya itu berapa di katodanya. Oke, jadi di sini ARCU-nya sudah diketahui, yaitu 63,5. Biloxnya itu yang ini ya, atau jumlah elektronnya itu ada 2. Nih, oke. Terus kita masukin ke sini ya. Oke, kalau ini dibagi juga nggak apa-apa. Ini jadi nanti 31,75. Oke, kita masukin ke sini. 31,75 dikali di ini kuot arusnya 10. Waktunya udah dalam detik. Kita tinggal masuk aja. Per 96.500. Oke, ini ketetapan ya. Rumusnya ini. Oke. Terus ini kan 965-nya kan bisa coret nih. 2 nolnya ini 1 bisa coret. 31,75 dibagi 10 dong, ya kan? Berarti sama dengan 3,175 gram. Oke, berarti jawabnya itu adalah yang D. Oke.
Jadi ingat yang ini, dan perlu nih harus diketahui, mana tahu nanti ada soal yang lain seperti itu. Jadi ingat ketentuan yang ini. 1 Faraday itu sama dengan 96.500 kolom. Atau ini sama juga dengan 1 mol elektron. Oke, jadi kalau misalnya diketahui salah satunya ini, kita bisa juga cari yang seperti ini. Oke, gitu ya. Lanjut untuk soal berikutnya. Logam magnesium diperoleh dari elektrolisis yang mana? Ingat lagi, magnesium itu berada pada golongan kedua. Oke, 2A. Ingat aturan tadi yang ada di katoda. Kalau misalnya dia dalam bentuk larutan, ya, yaitu kalau dari golongan, ini di katodanya ya. Kalau golongan 1, golongan 2, Al, Mn, ini nanti yang mengalami reaksi reduksi itu adalah airnya. Oke, ini airnya yang mengalami reaksi reduksi. Tetapi kan di sini ini yang diminta itu kita mau ngasilin logam magnesiumnya. Di sini kan nggak ada magnesium nih. Nah, berarti nggak boleh dia dalam bentuk larutan. Yang ada larutan kita coret dulu nih. Oke, nggak bisa. Ini kan Mn nggak ngaruh dong. Kita kan maunya magnesium. Berarti ini juga salah. Nah, ini dia lelehan. Oke, ingat ya. Jadi kalau dia dalam bentuk lelehan, baru bisa menghasilkan yang ini golongan 1, golongan 2, Al sama Mn. Oke, bisa ya. Lanjut lagi. Elektrolisis berikut yang menghasilkan logam di katodanya. Oke, ingat nih katanya logam di katodanya. Ini larutan. Oke, kita cek dulu nih biar kita bisa eliminasi. Kalsium ini dari golongan 2. K itu golongan 1. Kalsium sama ini juga golongan 2. Mangan ini tadi ketentuan yang tadi, yaitu kan ketentuannya ingat ya. Golongan 1, golongan 2, aluminium sama mangan. Oke, dan ini juga larutan. Ini juga bukan. Ini nggak bisa. Nanti yang keempat ini yang mengalami reaksi reduksi itu adalah airnya. Oke, padahal ini kita disuruh di sini mau cari logam di katodanya. Nah, berarti kan ini kan ada ion nih Ag. Ini kalau diionin kan jadinya Ag plus ditambah NO3 min. Meskipun ini larutan, itu nggak ngaruh karena kan si Ag nggak ada di dalam sini. Ya kan? Berarti nanti yang mengalami reaksi di katodanya itu adalah Ag-nya sendiri. Jadi Ag plus ditambah elektron itu menjadi Ag. Udah, bisa ya? Jadi jawabnya adalah yang E. Oke, lanjut lagi ya. Berdasarkan gambar di bawah ini, urutan paku yang akan mengalami korosi. Ingat, korosi itu perkaratan ya. Dari yang paling lambat ke yang paling cepat. Oke, ini kita bahas sedikit. Korosi itu banyak hal yang mempengaruhinya. Yang pertama, yaitu karena adanya kehadiran oksigen. Yang kedua, yaitu adanya air atau uap air. Yang ketiga, yaitu adanya asam, terus adanya basa, atau misalnya adanya garam, dan juga adanya pengotor. Oke, jadi kalau misalnya ini pakunya ini kotor, ya kan, itu juga bisa yang merangsang terjadinya karat, kayak gitu. Oke, jadi ini yang diminta adalah dari yang paling lambat ya. Kita cek dulu nih. Ini adalah minyak. Kalau ada minyak, oke, jadi kalau misalnya paku itu dibalurin dengan minyak, terserah entah itu minyak tanah atau minyak goreng, kayak gitu ya. Itu bakalan memperlama yang namanya korosi. Oke, berarti posisi yang pertama yang paling lambat itu adalah nomor 4. Oke, ini semua udah sama nih, nomor 4. Sekarang kita cek untuk yang keduanya, posisi yang kedua. Oke, ini semua dalam keadaan terbuka. Kalau keadaan terbuka, oke maaf, suara motor. Oke, kalau dia dalam suasana terbuka, nanti kan otomatis oksigennya bakalan masuk, ya kan? Itu juga mempengaruhi yang namanya korosi, dan juga nanti air bisa masuk, kayak gitu. Jadi ini yang paling lama itu yang kedua ya, yang ke dalam keadaan tertutup. Oke, ini posisi yang kedua, ini tadi yang pertama. Sekarang ini ada paku dan ini ada air. Oke, kalau dibandingin air, ini kan HBr, H2SO4 kan sama-sama asam ya. Nih, jadi yang air itu posisi yang ketiga ya. Jadi lebih kuat asam dibandingkan airnya.
Sekarang ini asam. Terus mana yang asam paling kuat gitu. Jadi H2SO4 ini merupakan asam lebih kuat ya dibandingkan HBr-nya. Jadi kalau semakin kuat sifat asamnya, itu berarti dia bakalan mempermudah yang terjadinya korosi. Berarti ini posisi keempat, ini posisi yang kelima. Yang terakhir yang di asam sulfat ya, yang ditambah asam sulfat atau yang berada di dalam larutan asam sulfat. Oke. Berarti posisinya nomor 4 dulu, baru nomor 1, ya kan? Baru nomor 2, baru nomor, ini nomor berapa nih? Nomor 3, baru nomor 5. Jadi jawabnya itu adalah yang A. Oke, ya. Lanjut lagi. Cara yang paling mudah untuk mencegah korosi pada pagar rumah. Oke, pagar itu kan terbuat dari besi ya. Jadi caranya itu supaya nggak korosi, supaya nggak rusak yang mana? Nih, kalau kita lapisi dengan timah, ini mahal. Oke, jadi butuh duit yang banyak. Oke, dan itu boros. Kalau dicat, ini yang paling bagus jawabannya, ya kan? Selain untuk melindungi dari korosi dan juga untuk menambah estetika, jadi lebih bagus kelihatannya. Kayak gitu ya. Kalau ditambah dilumuri dengan oli, ini nggak bagus. Emang sih bisa terlindung dari karatan, tetapi itu bakalan merusak estetikanya, jadi nggak indah. Jadi kalau misalnya kita buka pagar, tangan kita kena oli, ya kan? Itu nggak bagus. Kalau perlindungan katodik juga ini mahal, kita harus perlu ada logam yang lain untuk melindungi besinya. Pelapisan dengan minyak ini yang bersama dengan oli tadi, itu bakalan buat nambah masalah lagi, maksudnya kena tangan bakalan lebih kotor lagi. Memang aman dari korosi, tetapi bukan itu yang paling tepat. Oke, jadi yang paling tepat itu adalah dicat. Oke, lanjut lagi untuk soal berikutnya. Cara yang paling efektif untuk mencegah korosi pada besi jembatan yang yang ditanam dalam tanah. Oke, jadi kalau tadi ini pagar rumah, sekarang besi nih, besi jembatan yang ditanam di dalam tanah. Cara untuk mencegah korosinya yang mana? Oke, pelapisan dengan timah itu bukan yang bagus. Mencatnya nggak mungkin dicat ya di dalam tanah. Oke, nanti nggak bisa, itu bakalan buang-buang duit aja, kayak gitu. Karena kan bakalan kena air juga. Melumuri dengan oli ini juga enggak. Nah, lebih tepatnya yang ini, perlindungan katodik. Jadi maksudnya perlindungan katodik itu gini. Jadi misalnya ini kan besinya. Nah, jadi sebelum besi ini ditanam di dalam tanah, ini dilapisi dulu nih, dilapisi oleh logam lain, di mana logam lain ini enolnya itu lebih kecil. Oke, atau lebih mudah mengalami oksidasi. Jadi nanti kalau terjadi oksidasi, yang pertama teroksidasi atau yang pertama terjadi karatan, itu adalah yang di luar ini. Oke, itu yang namanya perlindungan katodik. Jadi ini yang paling tepat itu adalah yang D. Kalau pelapisan dengan minyak itu juga nggak bisa. Oke, nah jadi jawabnya yang D ya. Jadi kalau untuk soal seperti ini, cek dulu keadaannya itu bagaimana. Ini semuanya bisa melindungi korosi, tetapi yang paling tepat itu adalah yang D, karena perhatikan kondisinya. Oke, lanjut lagi. Senyawa berikut merupakan jenis alkohol. Nah, nih. Primer, sekunder, tersier, kuarter, atau volatil. Kalau volatil ini jelas bukannya, karena volatil itu artinya adalah menguap. Oke, ini sifat dari alkohol, mudah menguap. Oke, gitu. Oke, ini apakah primer, sekunder, atau tersier gitu ya? Oke, ini perhatiin ya. Kalau OH-nya posisinya di sini. Oke, ini yang disebut dengan primer. Ya, yang ini, yang A, ini yang A, primer. Oke, ini yang primer. Jadi intinya dia disebut primer jika atom C yang mengikatnya itu mengikat yang lain satu C. Ini dianggap satu kesatuan. Oke, itu yang primer. Sedangkan kalau dia sekunder itu yang ini. Oke, ini yang B. Jadi atom C yang mengikat OH itu mengikat dua atom C lainnya. Ini satu dan satu lagi bagiannya ini. Itu yang sekunder. Tetapi kalau dia tersier, ini ya, misalnya kita tambah satu lagi di sini ada CH3. Jadi C yang mengikat OH ini dia mengikat 3, kayak gitu. Ini kan tadi satu, ini yang kedua, ini yang ketiganya. Oke, itu yang tersier. Jadi jawaban yang benar itu ini adalah yang sekunder. Bisa ya? Oke.
Sedangkan kalau quaternernya nggak ada ya. Kalau quaterner itu dia mengikat 4. Itu atom karbon yang ada quaternernya. Kalau alkohol nggak ada. Nih lanjut. Hasil reaksi oksidasi pertama dari pentanol. Oke, ingat ya. Kalau akhiran namanya itu ol, berarti ini adalah gugus fungsinya alkohol. Nah, penta itu kan 5, berarti kita buat dulu nih C-nya 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini nggak dikasih tahu ya posisi OH-nya itu di nomor 1, 2, atau nomor berapa. Kalau dia nggak dikasih tahu, berarti ini dianggap dia di nomor 1. Oke, kita misalkan ini C nomor 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5. Berarti di sini ada OH. Oke, ini nanti tinggal dilengkapin aja jumlahannya. Oke, ingat aja C itu dia ngikat 4, gitu ya. Ini dioksidasi. Oke, ingat ya, kalau dia dioksidasi itu ada senyawa yang ada unsur O-nya. Oke, gitu ya. Jadi dia nanti yang bisa menyerang senyawa yang ini. Ini berarti C-nya 1, 2, di sini ada 1 lagi, 3, ini ada 4. Nah, kalau proses oksidasi yang diserang oksigennya itu adalah H. H yang diikat oleh C yang memiliki gugus fungsi, ya kan? Di sini kan gugus fungsinya kan di C yang pertama ya. Jadi yang diserang itu adalah antara H yang ini atau H yang ini, gitu. Jadi diserang di sini O-nya, H-nya. Oke, jadinya nanti ini saya singkat aja ya. Ini jadi C4 H9, ini C, di sini kan ada OH nih. Ini tadi udah diserang O, berarti di sini jadi OH. Ini tetap H-nya. Ini dalam keadaan transisi ya. Oke, karena ini belum stabil. Jadi supaya ini stabil, ini melepaskan air. Nah, ini nanti dilepaskan airnya. Oke, ini. Nah, jadi elektron yang ada di sini tuh nanti masukinnya ke sini. Jadi nanti hasilnya itu C4H9, ini C, ini jadi satu kan, ini jadi double bond. Ini O, ini di sini ada H-nya. Oke, perhatikan kalau dia OH belakang, ini berarti itu adalah alkohol. Kalau dia ada RCOH, ini apa? Oke, good. Ini aldehid. Kalau dia aldehid, berarti namanya itu belakangnya akhirannya adalah al. Kita cek di sini yang akhirannya al, yaitu cuma ada yang A aja ya. Dan juga ini sesuai C-nya 5, jadinya pentanal. Jadi ingat, ini kan alkoholnya ini adalah alkohol primer. Jadi kalau alkohol primer itu dioksidasi, itu menghasilkan aldehyde. Oke, kalau ini dioksidasi lagi, ini bisa karena kan masih ada H-nya yang masih satu lagi yang belum berikatan. Nanti kalau misalnya dia dioksidasi ya, ini nanti hasilnya itu C4H9, C, di sini O, ini OH. Oke, jadi hasil oksidasi yang pertama itu aldehyde, sedangkan kalau dioksidasi lebih lanjut lagi, nanti akan menghasilkan asam karboksilat. Oke, gitu ya. Ini yang diminta adalah oksidasi pertama, berarti pentanal. Lanjut lagi. Jika asam asetat yang direduksi dengan gas hidrogen, ada katalis platina atau nikel, akan membentuk senyawa apa? Oke, di sini ada kata asam di depannya. Kalau namanya itu ada awalannya asam, itu berarti gugus fungsinya itu adalah asam karboksilat. Ya, asam karboksilat. Asam karboksilat berarti kan gini, RCOOH. Oke, berarti asetat itu kan asam cuka ya. Kalau asam cuka kan rumusnya CH3COOH. Nah, ini kan kelihatan nih COOH. Oke, kita ubah nih. Seperti ini. COOH. Oke, ini kalau dia direduksi maksudnya itu dia balik lagi ke keadaan awal. Ingat tadi kan kalau misalnya asam karboksilat ini kan diperoleh dari hasil oksidasinya si aldehyde ya. Jadi nanti ini bakalan balik jadi aldehyde lagi. Ini jadi CH3, C, di sini O, di sini OH. Begitu. Oke, ini jadinya aldehyde. Aldehyde berarti yang ini ya, asetaldehid itu C-nya ada 2. Gampang bukan? Lanjut lagi ya. 2-butanol direaksikan dengan
Nih, KMNO4 dalam suasana asam menghasilkan apa? Ada ol berarti ini alkohol. Buta itu berasal dari kata butana, ya kan? Ingat lagi nih hidrokarbonnya. Jadi kalau di butana berarti C-nya 4 ya. Berarti buat dulu 1, 2, 3, 4. Oke, kita buat nomornya dulu nih. 1, 2, 3, 4. Di sini kasih tahu posisinya alkoholnya di nomor 2. Berarti di sini. Oke, ini CH3, ini CH2, ini CH, ini CH3. Oke, ini dioksidasi dengan KMNO4. Ini kita pisah dulu nih, sini hanya. Oke, ingat tadi kalau dia dioksidasi, jadi dia nyerang H, yang C yang mengikat gugus fungsi, yaitu yang ini kan, C yang kedua. Berarti O-nya nanti nyerang ini. Oke, ini alkohol sekunder ya. Ini alkohol sekunder. Nah, nanti jadinya CH3, CH2, ini C, ini kan diserang ya. Berarti di sini adanya OH. Oke, ini CH3. Nah, ini dalam keadaan transisi ya, ini peralihan. Maksudnya dia belum stabil. Jadi nanti akan lepas nih H2O-nya. Oke, jadinya seperti ini hasilnya, yaitu CH3, CH2. Ini karena lepas, dia ngasih elektronnya ke sini. Jadinya ini rangkap 2, ini CH3. Oke, ini gugus fungsi apa? Nah, keton. Oke, jadi ingat ya cluenya. Kalau dia alkohol sekunder, itu kalau dioksidasi dia akan menjadi keton. Keton itu akhiran namanya adalah on. Di sini yang on yang mana? Ya udah cuma ini doang. Dan juga kan C-nya ada 4 ya. Makanya butanon. Bisa ya? Lanjut lagi. Hasil hidrolisis dari amil valerat. Oke, amil valerat itu ini ester ya. Oke. Ini ester dan ini adalah esens dari buah apel. Nah, berarti rumusnya ini 1, 2, 3, 4. Di sini C, O, di sini ada 5 lagi C-nya. Hop, hop, hop. Kayak gitu. Oke. Ini ester. Ester itu kalau dia dihidrolisis, ya kan? Ini nanti akan balik lagi ke awalnya, bahan dasarnya apa. Ingat yang namanya ini adalah reaksi esterifikasi. Esterifikasi. Jadi reaksi esterifikasi itu adalah reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat. Oke, jadi nanti hasilnya itu. Jadi putusnya itu nanti kan di sini ada H2O ya. H2O itu nanti ada H+, ini jadi ini ya dalam bentuk ion, ini OH-. Ini di break di sini. H-nya itu masuk ke sini, OH-nya masuk ke sini. Oke, jadinya ini gabung aja langsung ya. C-nya 4, H11, C2, ya kan, C kali 2, 8, oh iya ini C9. Bener, C10, C11. Karena kan 4 kali 2, 8 ditambah 2, 10. Oh, wait, 9, sorry. Oke, ini 4 itu, ini yang C, O, OH, ditambah ini C-nya ada 5. C5, H, 9, ini 11. OH. Oke, berarti ini kan alkohol. Alkohol berarti dia ini ada C-nya 5, berarti pentanol. Ini pentanol yang ini. Ini ada 5 juga ya, berarti ini asam pentanoat. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, lagi. Zat berikut yang dapat dibedakan dengan natrium, logam natrium. Oke, ingat nih ada 3 pasang isomer untuk gugus fungsi ya. Yang pasang pertama itu adalah alkohol sama eter. Oke, dan untuk bedain ini salah satu yang dipakai adalah natrium, logam natrium. Yang positif bereaksi dengan logam natrium itu adalah yang alkohol, sedangkan yang eternya itu nggak bisa bereaksi. Oke, pasangan isomer yang kedua itu adalah aldehyde dan keton. Nih,
Oke, jadi kalau ini untuk membedakannya yaitu pakai Fehling sama Tollens. Oke, bereaksi Tollens. Kalau nanti Fehling itu akan menghasilkan ini endapan merah bata, ada CU-nya ya. Sedangkan kalau dia Tollens itu nanti ada silver, ada Ag, perak silver di dinding-dinding gelas kimianya kalau kita melakukan praktikum gitu. Jadi yang positif terhadap yang kedua ini itu adalah aldehyde, sedangkan kalau dia keton itu tidak, kayak gitu ya untuk bedainnya. Terus kalau pasangan yang ketiga itu adalah asam karboksilat dan ester, OR. Oke, jadi ini yang pasangannya harus bisa bedain ya. Jadi di sini kan udah jelas bahwa di natrium itu berarti antara alkohol sama ether, tapi di sini mana dia? Nah, harus tahu juga nih yang mana ether, yang mana alkohol. Ini CHO, ini bukan. Ini aldehyde, ini CO, ini juga keton, bukan. Ini O-nya ada dua, jelas bukan, karena itu pasangan yang ketiga ini. Nah, ini dia. Ini alkohol, ini ether. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, lagi. Senyawa asam butanoat berisomer fungsi dengan siapa? Oh, ini motor ribet banget ya. Oke, nggak apa-apa, fokus aja ya. Kalau dia ada kata asam depannya, itu berarti gus fungsinya adalah asam karboksilat. Ya, ingat tadi kalau asam karboksilat itu, ya kan, isomernya siapa? Yaitu ester. Oke, cuma bedanya namanya gini. Kalau asam karboksilat di depannya ada kata asam, tapi dia di belakangnya ada akhiran at. Sedangkan kalau ester itu di depannya itu adalah alkil, oke, yang ada il-ilnya, dan di belakangnya itu ada akhiran at. Kayak gitu ya. Berarti kita cari nih, ini semua sama. Oke, kalau semua sama ini ester, bedanya gimana? Kita cek dulu nih. Asam butanoat ini C-nya berapa? Ini buta itu kan 4. Nah, berarti kita cari nih yang 4. Etil itu kan 2. Meta itu 1. Berarti ini 3. Berarti nggak sama dong, ya kan? Etil ini 2. Eta 2. Berarti ini 4. Ini 1, ini 2. Ini kan 3. Ini sama-sama 1 nih. Berarti bukan. Oke, berarti ini juga bukan. Ini kan butil itu 4. Asetat itu 2. Ini jadi 6 nih. Jadi yang benar itu adalah yang B. Kayak gitu ya. Jadi kalau ini sama-sama ester, ceknya kayak gini. Jadi ingat kalau isomer itu kan dia memiliki rumus molekul yang sama. Kayak gitu. Cuma beda strukturnya aja. Oke, lanjut. Hasil oksidasi dari senyawa 2-metil propanal. Ini oksidasi. Ini ada kata akhiran al. Ini berarti aldehyde. Oke, kalau aldehyde tadi dioksidasi jadi apa? Good. Yaitu asam karboksilat. Yang mana asam karboksilat? Antara dua ini ya. Oke, kita buat dulu nih. Metil propanal. Metil kan 1 nih. Ini 3. Oke, berarti kita cek dulu. Kita buat. Propanal kan C-nya 3 nih. Kita buat sini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Di nomor 2 ada metil, di sini ada CH3. Oke, ini ada aldehyde-nya karena di propanal. Ini katanya dioksidasi. Kalau dioksidasi kan berarti dia menyerang hal yang mengikat gugus fungsi. Berarti yang ini dong. Kan? Jadinya ini C tetap, ini CH3, ini C, ini O. Nah, di sini ada OH, asam karboksilat kan? Ini ada 2 nih, ini kan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti dia asam 2-metil propanoat. Jadi jawabnya paling tepat itu adalah yang B. Oke, lanjut lagi. Gus fungsi yang terdapat dalam asam formiat. Ini asam. Ini mah udah cepet ya, karena dia kan ada asam. Berarti udah jelas ini yang E. Ya kan, ingat aja kalau ada asam berarti asam karboksilat yang ini. Jadi sebenarnya kalau asam formiat itu C-nya 1 ya. Jadi sini CO, OH, di sini ada H. Ini asam formiat.
Oke, lanjut lagi ya. Senyawa alkohol berikut yang tidak dapat dioksidasi. Oke, yang tidak dapat. Berarti ingat tadi yang nggak dapat dioksidasi itu kan primer bisa, alkohol sekunder bisa. Oke, tersier itu nggak bisa. Propanol, berarti kan C-nya 3 nih. OH-nya di sini. Ini kan primer. Ingat tadi kalau primer itu kan bisa. Ini bisa nih, berarti bukan ini jawabnya. Karena yang tanya adalah yang tidak. Propil alkohol, propil itu kan C-nya 3. Di sini OH-nya. Ya kan? Ini sekunder. Ingat tadi kalau sekunder kan bisa, dia jadinya nanti keton. Nih. Ya. Kalau dia neobutil, ini yang bisa nih. Jadi neobutil itu seperti ini. C, ini OH. Oke, jadi kan ingat tadi kalau dia dioksidasi itu kan dia nyerang H-nya ya. Di sini kan nggak ada H-nya lagi nih. Yang di C yang mengikat OH-nya. Semuanya adanya CH3. Oke, jadi jawabnya itu adalah yang D. Oke ya. Lanjut lagi. Suatu senyawa memiliki, ini senyawa karbon memiliki rumus empiris C5H12O. Oke. Kalau rumusnya seperti ini rumus umumnya gini ya. CnH2n plus 2O. Ini adalah punyanya alkohol dan eter. Oke. Di sini katanya tidak dapat bereaksi. Tadi ingat yang tidak dapat, ini kan diuji dengan natrium ya untuk bedanya. Kalau dengan alkohol tadi positif, yang negatifnya itu adalah dengan eter. Berarti ini jelas ini jawabnya adalah eter, ya kan? Ini C-nya 5. Kalau kita jawab etil metil eter, ini salah. Kenapa? Itu kan eter. Salah, karena ini C-nya 5. Etil itu kan 2, metil itu kan 1. Ini jadinya C-nya 3. Ini nanti C-nya 3, H8O. Nggak sama dong. Metoksi 1, butana 4. Nah, ini baru benar. Seperti ini. Oke, sedangkan ini salah, karena ini alkohol. Jadi jawabnya adalah yang B. Oke, lanjut lagi. Suatu senyawa karbon direaksikan dengan larutan berikut dan diperoleh hasilnya. Ini hasilnya ya. Senyawa yang dimaksud itu apa? Memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan isomernya. Oke. Dengan larutan Fehling. Ingat tadi. Dan dengan larutan Tollens positif katanya. Masih ingat nggak? Tadi kan yang positif itu adalah aldehyde. Gitu ya. Jadi ini untuk menguji aldehyde atau enggak keton. Dan benar bahwa aldehyde ini dia lebih tinggi titik didihnya dibandingkan dengan keton. Oke. Dan yang terakhir nih kita lihat kata kuncinya. Dengan larutan dikromat ya, berarti ini katanya dioksidasi. Menghasilkan asam karboksilat. Benar kan? Kalau ini dioksidasi lagi, ini menjadi asam karboksilat. Oke, berarti jelas ini adalah aldehyde. Jadi jawabnya C. Lanjut lagi. Hidrolisis etil asetat menghasilkan etil. Nih ya. Ini berarti ester ya. Kan gini nih. COOR aksen. Oke. Jadi kalau ada alkil yang ada il-ilnya itu adalah yang R aksen ya. Oke, itu R aksen. Jadi kita buat nih. COO. Etil itu kan 2, berarti C-nya di sini ada 2. Asetat itu C-nya 2, ini udah satu lagi di sini. Oke, jadinya seperti ini. Ini CH3, ini CH2, ini nggak ada lagi, hanya ini CH3. Berarti yang mana? Berarti ini kan asam asetat, ini alkohol, metanol. Berarti asam etanoat, bukan. Ya, asam etanoat yang ini ya. Etanoat itu sama juga dengan asam asetat ya. Dan etanol. Ini kan ada 2 nih. Ini nanti ini ada H-nya, ini ada OH. Berarti etanol, etanol cuma ada ini ya. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke, lanjut lagi. Gugus fungsi eter terdapat pada senyawa yang mana? Ini kalau O-nya 2, ini bisa bukan ya, karena itu adalah ester. Oke, ini ester. Kalau dia CHO, ini jelas bukan, karena kan ini tadi apa? Aldehyde. Jadi kalau eter itu dia diikat oleh 2 alkil di kirinya.
berarti jawabnya adalah yang C. Kalau ini jelas ini adalah alkohol ya. Oke, lanjut lagi. Nih. Senyawa X dengan rumus C3H8O. Ini rumus yang tadi ya. Jadi kalau dia C3H8 berarti ini gini, CnH2n plus 2O. Oke, berarti kalau yang seperti ini adalah alkohol dan eter. Oke, katanya apabila hasil oksidasi bereaksi, nih, hasil oksidasinya itu bereaksi dengan Fehling dan Tollens. Berarti senyawa ini adalah, berarti alkohol itu kan kalau dioksidasi kan tadi jadi apa? Jadi aldehyde. Ya kan? Aldehyde dulu nih kalau dia yang primer. Gitu kan tadi? Kalau yang primer. Aldehyde ini udah jelas nih. Katanya dia bereaksi dengan Fehling Tollens. Berarti jelas ya itu aldehyde. Oke, berarti kita cari yang alkoholnya adalah alkohol primer. Berarti yang A ya. Oke, jadi gambarnya gini. Ini yang primer. Oke, sedangkan kalau yang kedua ini sekunder. Oke, itu nanti hasilnya keton, bukan aldehyde. Nah, lanjut lagi. Hasil reaksi antara propanoat dengan etanol. Propanoat itu kan asamnya propa itu berarti 3. 1, 2, 3. Ini O, OH. Tambah dengan etanol berarti dia C-nya ada 2 ya. Ini ada OH, ini CH3, ini CH2. Oke, ini nih. Jadi ini OH-nya dengan ini, sedangkan ini lepas. Jadi nanti CH3, ini CH, ini C, ini O, di sini CO-nya dulu, yang ini ya. Jadi ini CH2, CH3. Yang manakah dia? Kita cek dulu. Ini ada C-nya ada 3 di sini. Oh, berarti yang ini ya, yang C ya. Karena kan ini C2H5. Ini yang COO-nya. Ini yang C2H5-nya. Kayak gitu. Oke. Lanjut nih soal berikutnya. Ini soal terakhir. Hasil reaksi identifikasi senyawa dengan rumus. Oke, ini rumusnya, rumus molekulnya itu C2H4O2. Ini ya, kalau kita buat rumus umumnya gini. CnH2n, O-nya ada 2. Dan yang memiliki ini adalah ester sama asam karboksilat. Oke, ini yang punya rumus ini. Katanya kalau direduksi itu berarti dibalikin balik ya ke awal. Oke, direduksi menghasilkan senyawa X yang bereaksi dengan Tollens. Ingat yang bereaksi dengan Tollens itu adalah aldehyde. Ya, benar kan? Jadi kalau kalau direduksi menjadi aldehyde itu kan asam karboksilat ya. Balik lagi nih, jadi aldehyde di sini. Oke, katanya yang ini digunakan untuk penyedap rasa makanan. Benar ya, ester itu digunakan untuk penyedap makanan. Kayak gitu. Jadi di sini udah jelas ini adalah ester. Ester itu rumusnya yang ini. Oke, dah demikian dulu untuk pembahasannya. Untuk yang kedua ini yang terakhir ya. Jadi semoga teman-teman semuanya bisa mengerti. Nanti kalau misalnya ada kendala lagi di sifat koligatif, sel vota, elektrolisis, dan juga ini senyawa turunan alkananya, nanti cek aja di playlist ya. Itu udah lengkap penjelasan materinya dan juga ada penjelasan dari soal-soal pembahasannya supaya nanti lebih gampang untuk ngerjain soalnya. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan di-share ya. Demikian dulu. Terima kasih.